Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata Rasulullah. Hadratil muhtaramin, teman-teman para alim, para ulama, para kiai, para sepuh dan para bidik sepuh, wabil khusus teman-teman panjenenganipun Ustaz Insinyur Misbahul Huda, Master of Business Administration, yang kami hormati Bapak Rudi selaku pimpinan Sinergi Masjid Indonesia, yang kami hormati Ibu Winda selaku perwakilan Lembaga Manajemen Infak LMI, yang kami hormati Dewan Pembina Masjid Al-Mu'anatul Khairiyah Kampung Bugis Suwung, Bapak Umar Hatta beserta jajaran, yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Al-Ikhlas Pesantren, serta kepada para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat takdim kami kepada jenengan semua, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala al-madillah la hawla wa la quwwata illa billah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terpilihnya kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini, bisa mengikuti sholat subuh secara berjamaah dan bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang penuh barokah ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat wa salam mudah-mudahan kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut setia beliau, yang mana beliau sebagai revolusioner zaman yang menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minadul mati ilan nur, yang berupa dinul Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kali ini kita bisa hadir dalam rangka kajian subuh Muharram 1447 Hijriah yang diadakan kerjasama antara Takmir Masjid Al-Mu'anatul Khairiyah Kampung Bugis Suwung bersama Yayasan Al-Ikhlas Pesantren yang didukung oleh Sinergi Masjid Indonesia dan juga Lembaga Manajemen Infak LMI. Tema kajian subuh yang kita angkat pada kesempatan ini yaitu membangun harmoni umat Islam moderasi yang berkesinambungan. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, sebelum rangkaian acara kita mulai, mari bersama-sama kita buka dengan pembacaan Al-Quran dengan harapan rangkaian dari awal hingga akhir nantinya Allah senantiasa memberikan ridhonya dan memberikan pelajaran dari awal hingga akhir tentunya. Ala hadini wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun rondon acara yang akan kita ikuti pada pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan sekaligus selaku moderator saya Yadul Ma'rif yang akan memimpin jalannya acara.
Kemudian sambutan panitia, dalam hal ini kami minta dengan segala hormat pada Dewan Masjid Al-Mu'annatul Khairiyah Kampung Bukisuwur. Kemudian penyampaian materi dengan durasi kurang lebih sekitar 45 menit. Yai Insinyur Musbahul Huda MBA akan menyampaikan materi, dilanjutkan dengan sesi interaktif tanya jawab. Nanti materi yang beliau sampaikan kami persilakan kepada Bapak Ibu para jamaah untuk bisa bertanya terkait apa yang kita terima materi keilmuannya. Dan acara yang kelima, doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita bersama-sama mendengarkan sambutan Dewan Masjid Al-Mu'annatul Khairiyah Kampung Bukisuwur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Umar Fatah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi siddiqil iman. Yang saya hormati Bapak Insinyur Musbahul Huda MBA, yang saya hormati juga Bapak Ustaz Jainal Ma'arif pada pagi hari ini yang bersama kita di sini, dan juga yang mendampingi Bapak Rudi, dan juga satu lagi tadi Ibu siapa? Ibu Binda. Selamat datang di Masjid Al-Mu'annatul Khairiyah Kampung Bukisuwur, dan juga tak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini yang sudah bersama kita melaksanakan subuh berjamaah. Dan selanjutnya kita nanti akan mendengarkan beberapa materi yang akan menjadi pencerahan buat kita. Dan tak lupa pula pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas karunia nikmat yang kita dapat berkumpul di masjid yang kita banggakan ini, Masjid Al-Mu'annatul Khairiyah Kampung Bukisuwur, dalam rangka majelis ilmu yang mudah-mudahan nantinya dapat bermanfaat tentunya buat seluruh jemaah yang hadir pada pagi hari ini, dan mungkin kita dapat implementasikan nantinya dalam kehidupan kita, keluarga, saudara, dan juga masyarakat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada ibu kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat dan dunia setia, dan juga kita mudah-mudahan nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama nanti mendengarkan uraian ataupun kajian ilmu, di mana ini merupakan awal daripada bulan Muharram 1447 Hijriah, yang merupakan juga momentum bagi kita untuk lebih dapat meningkatkan ketakwaan keimanan kita, dan akan menjadi lebih baik untuk ibadah kita selanjutnya. Dan tak lupa bersama pembina Masjid Al-Mu'annatul Khairiyah Kampung Bukisuwur, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Al-Ikhlas Kesadaran yang sudah ikut bersama kami juga di sini, dan beberapa partner juga dari lembaga manajemen infak yang mungkin juga baru pertama kali menangani masjid yang ada di kampung kami. Dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila kami pada saat berjalan acara ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat penyajian atas nama Dewan
pembina dan juga takmir masjid Al-Mu'awwalatul Mulia Kampung Bugis Suwon memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya harapan kami nanti setelah diberikan pencerahan ataupun kajian ilmu nanti itu bisa menjadikan kita lebih baik, dan tentunya di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen kita bisa bermanfaat sesuai dengan harapan bahwa Islam adalah memberikan rahmatan lil alamin. Nah, untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dan ikut bersama kami untuk bersama-sama nanti mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Insinyur Misbahul Huda MPI. Untuk itu atas segenap pengurus kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kepada pemateri nanti Bapak Misbahul Huda kami sangat berterima kasih sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan ini menjadikan momentum untuk hadir kembali, dan tidak hanya hari ini, mungkin di lain kesempatan juga bisa hadir kembali bersama kami di Masjid Al-Mu'awwalatul Mulia Kampung Bugis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Umar Fata selaku Dewan Pembina Masjid Al-Mu'awwalatul Mulia Kampung Bugis Suwon. Bapak Ibu para jamaah yang kami hormati, acara ini terselenggara juga disupport oleh SMI Sinergi Masjid Indonesia, yang di sebelah kiri saya ini beliau Bapak Rudi selaku pimpinan dan juga owner SMI, yang mana aktivitas beliau yang biasanya bersama tim melaksanakan cuci karpet gratis masjid dan musola se-Bali. Kita doakan beliau akan terus bisa memberikan kemanfaatan kepada umat, panjang umur dan sehat selalu. Dan juga hadir perwakilan dari Lembaga Manajemen Infak LMI Ibu Winda. Oke, selamat datang, dan mudah-mudahan LMI bisa memberikan kiprahnya juga kepada umat tentunya. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian, tiba acara yang kita nanti-nantikan, yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz Insinyur Misbahul Huda MPI. Sedikit kami sampaikan CV beliau, biar nanti beliau langsung ke pemaparan materi. Beliau seorang trainer spiritual leadership dan spiritual parenting, kelahiran Madiun 27 Januari 1963. Hampir di usia 62 tahun beliau masih bisa berkiprah dan memberikan kemanfaatan untuk umat. Kita doakan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan dunia. Alamat saat ini beliau tinggal di Jalan Gayung Sari Barat, Surabaya. Pendidikan terakhir sarjana S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik UGM Yogyakarta, dan short course Electrical Mechanical Engineering Printing Machine Chicago, Amerika Serikat. Kalau pengalaman kerja yang aktif sampai dengan saat ini, pengalaman kerja beliau banyak sekali. Bahkan kalau saya bacakan semua mungkin kurang lebih 1-2 jam. Izin menyampaikan pengalaman kerja yang aktif sampai saat ini, beliau seorang komisaris utama PT Multigraha Sakina, seorang owner CV Mitra Mulia Mandiri, sebagai direktur utama PT Madinah Cipta Nusantara Property. Beberapa sertifikat penghargaan banyak sekali beliau miliki, dan pada malam hari kesempatan pagi hari ini hadir sebagai spesialis di spiritual leadership dan spiritual parenting sebagai narasumber kita. Piagam penghargaan ratusan kali beliau dapatkan. Pengalaman keorganisasian tidak diragukan lagi. Sejak aktif di mahasiswa sampai saat ini, beliau aktif di beberapa organisasi, dan saya bacakan yang aktif sampai saat ini. Beliau sebagai Ketua 4 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia OPIM Jawa Timur, dan juga aktif
aktif di Ketua Pembina Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ISMI Jawa Timur, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua 1 Yayasan Pendidikan BSN. Hampir ada 100 sekolah di daerah Residenan Madiun dan Kediri. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Founder Pondok Pesantren Tauhid Nurul Furqon, dan juga beliau menjabat sebagai Ketua Pembina atau Pengelola Pesantren Mahasiswa. Aktif juga beliau sebagai Ketua Pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Quran Ibnu Mas'ud, dan juga saat ini beliau aktif sebagai Ketua Pengurus Yayasan Baitur Rahman Juwingan di bidang pendidikan dan juga kemasjidan. Luar biasa kiprah beliau ini, membuat iri kita semua. Meskipun di usia 62 tapi bisa memberikan kemanfaatan untuk sesama, karena ini semboyan khairun nas li anfa'uhum linnas, beliau sadar. Untuk itu Bapak Ibu para jamaah sekalian, mari bersama-sama kita ikuti kajian penyampaian materi yang beliau sampaikan dengan insya Allah durasi 45 menit ya. Untuk itu bersama-sama hidup. Ustaz Zainal, terima kasih mempersilahkan saya boleh duduk, boleh berdiri. Saya izin berdiri, sebab kalau berdiri itu kelihatan lebih langsing, kelihatannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Umar, Pak pembina dan timnya, Mbak Zainal dari Al-Ikhlas dan timnya, Mas Rudi dari Sahabat Masjid, Mbak Binda dari MMI yang fasilitasi pertemuan ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di waktu subuh yang mulia untuk sesuatu yang mulia, yaitu majelis ilmu. Kemuliaan majelis ini sungguh dihargai oleh Allah. Dengan cara Allah mengirim para malaikatnya ikut hadir sembari mengamini doa-doa kita. Betul? Oleh karena itu senyambang dihadiri para malaikat. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Paling buanter, yang paling puncak itu kelihatannya paling banyak gitu kan, sama dengan saya. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu, toh ada pepatah zaman now yang membenarkan bahwa hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Patah bodi. Makanya mak-mak punya semboyan zaman sekarang, katanya yang membuat hati bergetar bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo. Kalau bapak-bapak lain lagi, katanya di belakang wanita yang glowing ada pria yang gulung-guling. Tahu gulung-guling?
Kalau sopir lain lagi, ku injak gas dan kopling agar istri tetap bisa shopping. Baik Bapak Ibu, agar tidak terlalu banyak berharap, mohon izin, saya sebetulnya bukan ustaz. Maksudnya bukan ustaz lulusan pesantren atau IAIN. Saya alumni dari Teknik Elektro Gajah Mada. Tampaknya satu alma mater dengan Pak Umar. Cuman teknologinya elektro, jurusan teknologi dakwah untuk elektro. Oleh karena itu saya tidak bertausiah, tidak berceramah, tetapi mungkin lebih tepat sharing atau berkisah. Apalagi saya lama berkarir tidak di grup dosen atau semacamnya, saya lama berkarir di grup Jawa Pos bersama Pak Dahlan Iskan. Saya orang ketuanya, orang keduanya yang memimpin lini industrinya. Direktur utama Templina, di pabrik kertas Adi Prima, pernah rektor, pernah di power plant. Tapi itu masa lalu. Sekarang sudah pensiun semuanya. Jabatan terakhir betul kata Pak Zainal, tinggal ketua RT. Sama sedikit punya bisnis properti. RT saya kecil tapi keren karena bertabur bintang. Ada warga saya polisi jenderal bintang 3 aktif jadi Kapolda. Ada Wakasal Marinir jenderal bintang 3. Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya bintang 3, bintang 2, bintang 1, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Betul Bapak, bintang 7 alias pusing. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, masih dalam rangkaian hijrah, mohon izin malam hari ini menyampaikan renungan introspektif soal spirit hijrah, bagaimana membangun harmoni dan moderasi berkelanjutan. Kira-kira begini. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hijrah itu bukan hanya sejarah masa lalu. Ya, kalau sepakat Al-Quran berlaku sepanjang sejarah, maka hijrah Nabi pasti harus ada hijrah di zaman sekarang ini. Sepakat? Kalau sepakat Al-Quran berlaku sepanjang sejarah, maka cerita tentang Fir'aun, Qarun, Bal'am, dan Haman yang diulang-ulang dalam Al-Quran bukan cerita masa lalu. Sekarang pasti sekarang dan yang akan datang ada Fir'aun baru, Qarun baru, Haman baru, dan Bal'am baru. Sepakat? Dan untuk itu kita harus berhijrah. Kenapa harus berhijrah? Karena dunia sudah berubah. Mau gak mau memaksa kita berubah. Kalau tidak, punah. Beradaptasi, bertransformasi, membangun harmoni. Kalau tidak, mati. Ya, kalau tidak, mati. Kita harus belajar dari Nokia. Pernah gadget merek Nokia, pernah punya? Semua ya? Siapa hari ini yang pernah pakai Nokia? Atau yang masih punya Nokia? Tolong angkatan. Ada? Enggak, yang sekarang masih pegang Nokia, angkatan. Ada? Kalau ada, itu pasti seumuran ibu saya. Nokia. Waktu itu, 10 tahun yang lalu, market share-nya 40% menguasai dunia. Hari ini habis tak bersisa. Mengapa? CEO Nokia ketika menyampaikan sambutan terakhir dengan take over oleh Microsoft dengan mata berkaca-kaca menyampaikan sambutan terakhirnya, saya tidak merasa bersalah dalam memimpin Nokia ini. Satu-satunya kalau boleh disalahkan karena terlambat melakukan perubahan, terlambat berhijrah, terlambat beradaptasi. Resikonya bukan sekedar rugi,
Saya ingat puisi Dr. Syekh Muhammad Iqbal, berhenti pada tempat di zaman ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas. Mereka yang bergerak, mereka lah yang akan move on, maju. Anda dagang apapun, pekerjaan apapun, kalau tidak move on, tidak beradaptasi, tidak membangun harmoni, pasti pelan-pelan mati. Era ini disebut dengan era perubahan atau era disrupsi. Bahasa yang lain, era ketidakpastian global. Yang epicentrumnya ada di Amerika, Cina, Ukraina, dan jalur Gaza. Para akademisi menyebut era ini dengan singkatan VUCA. Apa itu? V, volatile, U, uncertainty, C, complexity, A, ambigu. Oh. Kalau istilah di pasar, ruwet pol. Ruwet pakai Prof. Dr. Muhammad Loh, mantan Mendiknas, menggambarkan keruwetan. Tantangan kehidupan, baik keluarga, bisnis, ini anak-anak, itu lari kencang seperti deret ukur, sementara kemampuan kita menghadapi dunia ini, ya, perubahan global ini jalannya lamban seperti deret ukur. Masih ingat matematika SMP, deret ukur, deret hitung. Halo, masih ingat? Kok diem? Kita ada yang dia nggak bisa, saya lali. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23. Masih ingat ya? Yang bisa dibagi dengan 1 dan angka itu sendiri. Oke? Kalau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tantangannya lari kencang, kemampuan kita jalan pelan-pelan. Hijrah kita pelan-pelan. Akibatnya semakin kemari semakin banyak orang yang tidak siap alias gagap menghadapi perkembangan dunia dan demikian contoh alih-alih untuk kedaulatan ekonomi, kedaulatan negara, lalu untuk kedaulatan keluarga, membangun harmoni keluarga dan lingkungannya, hari ini bukannya sulit, tetapi sulit sekali. Betul? Contoh, zaman saya punya anak masih lumayan. Pokoknya anak tidak keluyuran di luar rumah, ya. Tinggal diam di rumah, selesai masalah. Hari ini anak di dalam rumah, di jero kamar, diteriaki, dibengoki, nggak keluar-keluar karena telinganya disumpel pakai headset. Masalah apa masalah? Di luar bermasalah, di jero kamar bermasalah. Ayo Pak, baiknya ditaruh di mana anak-anak kita ini? Ya, cukup dimasukkan perut lagi sebetulnya. Kan nggak cukup. Zaman saya agak lumayan ringan. Pokoknya anak-anak tidak dekat-dekat dengan lawan jenis aman. Hari ini kok nempel dengan sesama jenis aman atau gak bahaya? Pacaran lawan jenis putus selesai. Pacaran sesama jenis kok putus, urusannya bisa urusannya bisa ya. Masih ingat Rian Jaga Jombang? Ingat ya? Membunuh 13 ya, temannya dimutilasi, setelah diusut punya usut teman lama LGBT. Dan hati-hati, konon di Bali itu lumayan berat tantangannya untuk ya, atas nama hak asasi. Cari uang rezeki yang halal juga sulit. Jual apapun gak laku-laku karena daya beli rendah. Yang naik daya jual. Ya, maksudnya jual HP, jual laptop, jual kulkas itu mulai. Kita bisnis apapun sulit, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku gitu ya. Nah,
Banyak orang kemudian sebetulnya pengen tetap sukses, bahagia, kalau bangun harmoni. Tetapi banyak yang salah juga. Mereka mengira bahagia itu kaya raya, semua serba tersedia, hebat dalam segalanya. Tak urung meracuni pola pikir anak muda hari ini. Punya semboyan baru, katanya waktu muda foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Bener lah, surga ini mati. Orang tua sama, atas nama bahagia. Banyak orang yang rela melakukan perbuatan tak terpuji, menjual diri, merampok, mencuri, korupsi. Ya, sehingga sama Surabaya dan Denpasar tiap hari ada berita sepeda motor hilang, betul? Puluhan mobil hilang, anak gadis hilang, istri hilang, suami hilang, kalau ini hilang. Atas nama bahagia. Padahal seluruh penceramah secara Ramadan mengingatkan kepada kita bahwa bahagia itu bukan raga, tetapi urusan jiwa. Bahagia itu bukan harta, bukan lahir, tetapi urusan batin. Bahagia itu bukan material, bukan finansial, bukan fisikal, tetapi urusan spiritual. Betul? Itulah makna agar kita tidak terkecoh dengan iming-iming perubahan di zaman ini. Tetaplah hijrah dari keadaan yang ada ini kembali kepada hijrah spiritual. Nek bahasa gampang itu memperkokoh takwa, iman, dan takwa. Boleh kita kaya material, boleh cerdas intelektual, ganteng atau cantik, perawatan secara fisikal, tetapi kalau tidak matang spiritual, belum tentu lolos melewati ujian kehidupan ini. Mohon maaf, yang ketangkep KPK pejabat karena korupsi, ya, itu orangnya powinter atau powinter sekali. Orangnya kaya atau kaya pol. Mengapa kok masih korupsi? Kurang apa? Kurang apa? Betul, kurang ajar. Sama kurang matang spiritual. Matang takwa. Lalu apa spiritual itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah. Tidak hanya ketika di masjid atau di mushola, tidak hanya ketika umroh atau puasa, tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ketika berkeluarga, bertetangga, ya, bekerja, pegang harmoni, Allah hadir. Ya, Allah hadir. Itu namanya kematangan spiritual, berdampak kepada hijrah mental, berdampak kepada hijrah sosial, peduli kepada urusan umat masyarakat di sekitar kita. Narasi panjangnya kira-kira demikian. Orang yang merasakan kehadiran Allah, iman, menjadi orang-orang yang pede. Iman itu artinya percaya, sepakat? Maka orang yang beriman harusnya percaya diri alias pede menghadapi tantangan berbagai. PD-nya bukan sombong, aku kok betul. PD-nya karena punya backing Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Bapak Ibu, jangan orang sekarang punya backingan orang pusat itu melintini gak tahu berapa. Mobil kita pasang stiker backingannya pusat, betul? Mobil yang lain backingannya orang dalam. Kita ini backingannya yang maha sempurna dengan asmaul husna. Kok gak pede? Ada yang salah, ada something wrong dalam keberimanan kita. Punya Allah kok gak pede. Nah, ayatnya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba bertanya
aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Nah, kematangan spiritual yang tidak hanya iman tetapi berkiprah kepada mental, selalu belajar ya, menghadapi, meningkatkan kapasitas diri, menghadapi tantangan yang tidak karu-karuan ini, tidak apatis, kemudian hijrah sosial, berbuat baik pada sekitar. Itulah kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya. Satu lagi bukti, setelah saya bicara ayat prakteknya, orang paling kaya di dunia namanya Warren Buffett. Kekayaannya menyalip Bill Gates di tahun 2009. Tahun kemarin asetnya terhitung 4.300 triliun rupiah. Anda nggak usah bayangkan asetnya, itu berapa nolnya saja habis bingung. Yang menarik, orang paling kaya di dunia ini mengatakan, menegaskan kepada kita bahwa orang bahagia, mulia itu bukanlah kaya raya, bukanlah hebat dalam segalanya, tetapi orang bahagia itu adalah orang yang menemukan hal sederhana dalam dirinya lalu mensyukurinya dengan cara membagi, berbagi, berkontribusi di sekitar sosial. Menarik? Ya. Jadi bahagia itu bukan kaya, berbagi, memberi, berkontribusi. Ayat, saya ayat. Oleh karena itu, untuk kita bisa bahagia keluarga, kondisi sosial kita tak perlu menunggu kaya. Sebab tak perlu menunggu hebat dalam segalanya. Cukup kita menjadi pribadi yang piawai bersyukur dengan cara memberi, berbagi, berkontribusi. Orang bersyukur. Maka ayatnya jelas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, ardhus samawati wal ardh, ya, mu'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang baik seperti ini, dan orang yang seperti ini kalau dicintai oleh Allah, saya kira selesai semua urusan keluarganya, kebahagiaannya, dirinya, dunianya maupun surga. Semangat. Sarannya cepatlah berhijrah, jangan tunggu. Wasari itu kan bersegeralah, ya, bersegeralah. Untuk apa? Ila maghfirah, untuk bertaubat, memperbaiki diri dari dunia hitam menjadi dunia putih, ya, dan surga. Ya tentu saja untuk dapat surga itu cepatlah berhijrah dari kebiasaan lama yang buruk menjadi yang baik, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan dijanjikan bagi orang yang takwa, spiritualnya matang. Ya, jadinya alladzina yunfikuna, orang-orang yang tidak apatis, orang-orang yang tidak hanya urip untuk dirinya, tetapi yunfikuna, memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Yunfikuna itu bukan hanya infak sebetulnya. Asal kata yunfikuna itu bahasanya nafaqah. Nah, aslinya itu terowongan. Nafaq mu'aisin, terowongan mu'aisin yang makan bukan, ya, orang Indonesia beberapa tahun yang lalu. Munafik itu orang yang punya dua mulut seperti terowongan. Ya, sana mulut sini. Ya. Yunfiquna itu orang yang berperilaku seperti terowongan. Maksudnya menyalurkan anugerah Allah yang diberikan kepada panjenengan semua.
Ya. Terowongan itu kalau yang masuk bis, yang keluar bis, yang masuk kereta api, yang keluar kereta api, yang masuk angin, yang keluar angin, yang masuk itu truk, yang keluar jangan bemo, begitu. Maksudnya anugerah Allah, apapun rezeki dibagi rezeki, sehat dengan tenaga, pinter dengan pikirannya, ya, gak iso apa-apa dengan doa dan senyumnya. Taat memberi dalam arti yang seluas-luasnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah agar kita kelompok orang yang bertakwa, yang dicintai, yang dijanjikan surganya. Nek bahasa Surabaya itu gampang, sing podo aruhan, sing podo awehan, lumantur entengan tulung tiang. Ya, seperti itu ya. Yang pertama, memberi, berbagi, itu yang paling berat adalah, yang paling umum adalah memberi materi, infak, sedekah, zakat, wakaf. Iya, betul ya? Itu yang paling umum. Tapi ketika situasi ekonomi tidak baik-baik saja, kita di sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku, ya. Maka jangan berhenti memberi, berbagi, berkontribusi, ya, agar tercipta harmoni, apalagi di dataran dari ini. Pepatah mengatakan, gunung tak harus seberapa tinggi, yang penting ada tanda petik dewa. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tidak mesti serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum. Sebaik-baik manusia dikatakan oleh Nabi yang paling banyak memberi manfaat kepada keluarganya dan kepada masyarakat, lingkungan sosial di sekitarnya. Oke? Kalau yang paling berat umum materi nggak bisa, yang paling ringan dulu, ya, apa? Memberi senyuman, ya, ketemu tetangga S4 masih kan ya? Bahasa SMP itu sempat apa? Salam, sapa, santun, senyum, betul? Ketemu tetangga, ketemu jamaah, kok ya senyum, salam, ya. Cocok ketemu tonggo, ketemu teman, pencupu, nih kayak ibu, ya Allah. Terus dapat teh ayu, kan sombong, enak digorong dewi. Makanya jual apapun tidak laku-laku. Ini Bapak kelihatannya senyum, tetapi hari ini model bisnis, kalau pelanggan justru nggak senyum, Anda tidak pernah akan mendapatkan rating ya. Rating. Mau beli apapun, ya, ada anak saya itu, kalau mau ada informasi di hotel, makan bagus itu ya, bagus, cedak, menunya cocok. Anak saya nggak mau, cek ratingnya dulu. Rating ya, di ratingnya berapa? Ada kok rating itu. Rating itu pelanggan keluar dengan senyum, itu rating. Diterapkan di rumah sakit terbesar di Surabaya, Jawa Timur, namanya Dr. Sutomo Karangjangan. Tahu semua ya? Rumah sakit itu terkenal, perawatnya itu paling galak, gak bisa senyum, ya. Tetapi zaman berubah, betul? 5 tahun yang lalu direkturnya berubah. Semua karyawan, suster di training, pokoknya ketemu pasien, ya, harus melaksanakan 3 saja. Saseta, singkatan, salam, senyum, tanya. Kaiso ngomong gak apa-apa, kudu tanya. Salam, selamat pagi, assalamualaikum, senyum, senyum, sing ikhlas, ya, 2 menit, 2 senti tarik kanan, 2 senti tarik ke kiri. Ojo sujud, itu, ya.
senyum yang lepas, lalu tanya yang ketiga. Gampang kan? Pak, Bu sudah makan, Pak, Bu keluhannya apa, Pak, Bu sudah enakan, sudah ibadah, gampang kan? Diwajibkan sesetap dalam waktu 34 tahun langsung respon indeks kepuasan pelanggan naik signifikan. Artinya ratingnya menjadi naik. Kalau terlambat, pasiennya bisa direbut dengan rumah sakit swasta yang ratingnya lumayan baik. Apa maksud saya Bapak? Sekedar hijrah senyum itu urusannya panjang. Betul? Rada enteng dari harta tadi. Yang paling enteng ini yang agak langka. Apa itu? Membangun harmoni, moderasi dengan cara berbagi tenaga pikiran. Kalau almarhum bapak saya berpesan, Lena, kalau kamu pengen hidup harmoni, selamat dunia akhirat, di tempat kerja, bertetangga, berkeluarga, sing entengan tulung liat yo ning kanca perhitungan, tidak mau coba ya. Yang entengan, yang ringan tangan membantu orang, jangan hitung-hitungan. Kalau tetangga, teman kerja yang kamu tolong kok gak ngerti balas budi, gak usah ngarep, Allah gak tidur. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Sepakat? Bu, sekarang tetangga di kota itu macam-macam ya. Ada tetangga mepet, kita kasih jajan sepiring, ya. Terus gak matur nuwun, gak terima kasih, piringnya malah gak dikembalikan. Ada seperti itu, Ibu? Orangnya datang. Kerudungnya warna kalau orang lain gak ada nolong kamu, gak usah ngarep. Allah gak tidur. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak cucu. Yakin? Yakin. Si belakang gak patut yakin. Yakin? Gak yakin saya kok berani diri. Iya. Wa amma man aqa wattaqa wa saddaqa bil husna fasayasiruhu lil yusra. Maka barang siapa akta itu gelap memberi, bahasa Surabaya ya, gelap memberi itu ya ringan tangan membantu teman tetangga karena tak, bukan karena siapa atau ngarep balasan apa. Yang kedua, yakin akan adanya balasan dari Allah. Kalau nggak yakin, nggak dapat. Ya? Balasan dari Allah ini yang salah paham. Bukan berupa uang, bukan barang, tetapi al-husna. Apa Bapak? Al-husna. Al-husna itu apa? Kebaikan, keberkahan. Bentuknya fasal yasiruhu lil yusra. Panjang hidupmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin? Kadang suami penghasilan gak seberapa, tapi Allah berkahi dengan cara istrinya itu sholihah, qanaah, menerima, persis seperti ibu-ibu di sebelah ini, wajah-wajah sholihah, qanaah, betul, beriman, betul, diberi belanja 100.000 sehari yang melegakan, terimaknya gak karu-karu. Tangan suami dicium bulan dari maksudnya kok hanya 100. Itu namanya beriman atau cerobohan. Beda-beda tipis. Kadang ayah gaji gak seberapa, tapi anak-anaknya itu pinter-pinter, sehat-sehat, gak sakit-sakitan, gak ganyang itu gak makan hati. Apalan Quran gampang, sekolahnya gampang, kuliahnya gampang, cari kerja gampang, jodohnya gampang. Yang terakhir gampang akal loh ya. Ada remaja masjid kabupaten gagah tinggi gitu, HP-nya 3, kalau pulsanya kabeh.
Tapi titelnya itu L5, ibu-ibu laki-laki yang gak laku-laku. Ada kan? Ada. Saya praktekkan nasihat sederhana, ringan tangan, menolong orang. Mungkin kok pekerjaan ringan tangan, ternyata hasilnya luar biasa. Saya praktekkan semampu saya, nggak moya-moya. Ada orang datang ke rumah minta tolong, tak tulungi. Ada orang minta nasihat, tak nasihati. Ada orang utang, tak utangi. Yang punya uang ya tak semayangi. Alhamdulillah hidup saya kok merasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan saya, ibu anak saya 6 sudah usul wis payu kabeh. Cucu saya 14. Itu ya, umur 62, betul kata Pak Zainal, saya masih pelatih senam. Wow. Ini sudah 62 ya. Tapi senamnya pesertanya ya lansia semuanya. Senam dengan Pak Dahlan Iskan, ada yang besar profesor 76 tahun, ada yang 74 gitu ya. Ya ini masih instruktur senam, tidak kalah dengan umur 30-40. Lincahnya nggak kalah. Bedanya selesai saya minta pegang. Karir saya dimudahkan oleh Allah. Mungkin cerita boleh ya? Saya masuk Jawa Pos tahun 87, selesai dari UGM 87 itu Pak. Kemudian masuk di teknisi elektrik dengan gaji UMR 152.000. Saya nikmati, saya syukuri, saya membantu yang bisa saya bantu. Ketika teknisi elektrik, mekanik repot saya bantu tanpa diminta. Gak lama naik kepala bagian teknik karena saya menguasai elektrik dan mekanik. Ketika di itu saya bantu bagian produksi. Kenapa kok cetak orang rewel gangguan terus? Kalau di sini perintahkan saya di belakang terminal tunggu, tapi cetak radar kan saya mungkin nanti pusat itu satu cabangnya. Oke, kemudian gak lama naik manajer produksi. Ketika masalah krisis saya bantu melakukan efisiensi besar-besaran. Gak lama naik direktur operasional. Ketika Jawa Pos tak jarak jauh, harus bukan pasang mesin, paling ke Lombok, kemudian ke Manado, seluruh Indonesia. Saya bantu relokasi mesin-mesin. Kalau pakai orang lain 60 juta sekali pindah, pakai saya gratis honorar dana. Naik lagi direktur utama Templina, umur saya baru 31 tahun. Karena peduli pada pabrik kertas, ketika bermasalah saya bantu kasih masukan, naik lagi rangkap direktur utama Adiprima, pabrik kertas, direktur utama Powerpack, direktur utama JPBU, umur saya baru 41 tahun. Kecepatan 50 tahun pensiun semuanya, tinggal ketua RT. Bukan pamer, tapi kesimpulannya adalah karir cepat yang saya dapatkan bukan karena pinter hijrah intelektual, tetapi karena hijrah mental dan sosial. Entengan, ringan tangan, membantu teman kerja. Bukan karena pinter, tapi kalau goblok itu kalah. Semangat. Allah yang menjanjikan, bukan saya. Baik, berikutnya, waktunya tinggal 10 menit. Berikutnya, memberi yang paling langka hari ini adalah memberi apresiasi, memberi simpati dan empati. Ini paling langka. Kenapa langka? Maaf. Rasulullah disebut pribadi yang luar biasa, baik di keluarga maupun di lingkungan. Nabi tiap hari memuji keluarganya, memuji istrinya dengan panggilan pujian, yaitu ya Humairah, betul? Wahai yang pipinya merah delima. Mak-mak zaman now mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan belas orang. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak rokok bisa jadi. Tapi sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Nah Pak, ini urusannya panjang loh ya. Jangan dikira
juga. Gara-gara suami pelit memuji, maka mak cari ujian di tempat yang lain dengan cara main TikTok. Ayo, mak main TikTok itu alasannya, targetnya apa? Supaya dipuji. Kan pasti minta list, like, share, and subscribe. Like, subscribe, and share. Itu artinya apa? Minta dihargai. Begini ceritanya semakin panjang ketika di kata para dinas ibu dan anak itu, Pak Umar, banyak anak-anak yang stunting bukan karena keluarga miskin, karena maknya yang tiktokan, anaknya gak open. Lanjut yang kebaca ibu atau bapak yang bertemu kira-kira mohon maaf, kenapa saya bilang kok terlalu ada seorang istri yang jelas-jelas minta dipuji, tapi bapaknya nggak paham. Pak mau kondangan, tahu kan ya? Kemudian pakai baju batik motif baru begitu, kemudian sambil berputar-putar di samping begitu, Bapak kalau pakai baju ini gimana? Itu tampak lebih langsing nggak? Gitu ya. Nah suaminya itu terlalu jujur dan polos. Itu mana pilih gembrot parah. Baju model motif apapun yang gembrot, mungkin langsung istrinya ngambek, bapak masuk kamar, pintu dibanting cegar, tengkurap gagal kondangan. Suami ini nggak paham psikologi wanita, istri kalau sudah terlanjur tengkurap sulit dilupakan. Kecuali kalau ada merah-merah sepuluh, kalau enggak belum sepuluh. Apa sih sulitnya memuji istri? Ayo, kalau memang lesan ini berat memuji istri, dia pakai isyarat, oh mama, gitu ya. Meskipun batinnya ya kan, tapi mohon maaf, sesederhana ini sulit bagi pribadi yang tidak pernah mencontoh Nabi memuji. Satu lagi, agak dalam, ini semakin langka, yaitu memberi empati. Empati itu if I were you, jika seandainya aku jadikan. Resep khusus bagi keluarga yang disharmoni. Oke? Zaman Khalifah Umar, ada seorang sahabat yang tiap hari diomeli sama istrinya. Oke? Takut KKDRT, tambah parah. Suami ini mau konsultasi di rumah Khalifah Umar yang sederhana. Mau ngetok nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah Umar yang gagah berani, setan saja ketakutan. Itu ternyata sama diomeli sama istrinya. Dan Umar diam, tidak membantah, tidak membentak, tidak membela diri. Persis seperti bapak-bapak di sini kan diomeli sama istrinya. Profesor bisa rontok ya, nggak apa. Sahabat tadi balik kanan, nggak jadi. Umar keluar, dipanggil, sahabat balik. Kenapa nggak jadi ke sini? Iya Khalifah tadi mau konsultasi. Tentang apa? Itu loh Khalifah, istri saya yang colong peletnya, masya Allah, tanda non sahabat, tanda boleh. Terus kok nggak jadi? Malu Khalifah. Kenapa kok malu? Ternyata Khalifah Umar kok tambah perhatikan Bapak, apa nasihat Umar? Wahai sahabat, agar tetap ada harmoni, ya, berempatilah kepada istri. Apa Bapak? Beri empati. Empati itu if I were you, jika seandainya kamu jadi istri. Itu yang capek, yang bete, yang kesel. Gimana nggak capek ngopeni kamu, resik-resik omahmu, ngopeni anakmu, mungkin sak keluargamu, betul? Syukur usah-usah, umpah-umpah, ulah-ulah, teri sekolah,
sore jemput sekolah, isak baru tidur bergugah gitu. Dia capek Pak. Maka berempati agar berkadiminal khaidon. Ayat berikutnya, kamu tidak mudah marah, tidak ngamuan, tidak marahan, tetap menjaga apa? Menjaga harmoni keluarga tadi. Maka pesan orang tua kita, nak hidup sekali sebisa berberani berkeluarga, jangan suka ngamuan, marahan, caperan. Barang siapa suka ngamuan, suka marahan, biasanya berangkat duluan. Berangkat kemana? Kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata Indonesia, Bapak, menurut survei laki-laki usia 65 tahun, wanita Indonesia tembus 75 tahun. Buktinya di rumah ibu mertua saya ulang Madiun, itu ada gang depan masjid 1 km, kanan kiri rondo, janda semua. Kenapa suaminya? Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa rata-rata suami berangkat duluan? Satu, karena suami ngamuan, marahan, emosian, jantungan. Apa ya? Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istri. Makanya cepet mati. Ibu kalau ngomel sama suami, pesan saya jangan dihabiskan hari-hari ini. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow. Dilanjutkan besok supaya Bapak umurnya panjang. Saya tertarik pesan Pak Hakim yang mengatakan bahwa kalau hidup disharmoni, ngamuan, marahan, emosian, mudah tersinggungan, maka itu tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Ya, saya ulang. Tambahnya ilmu tidak sesuai dengan beban masalah. Tadi saya katakan, hidup sekarang angel, sulit, betul? Ngopeni anak sulit, betul? Tadi bersemi halal sulit. Ngopeni istri sulit. Ngopeni suami tambah. Sudah tahu seperti itu kok nggak mau nambah ilmu. Diajak pengajian sama takmir al-ikhlas, sama takmir nggak berangkat, pasti solusinya ngamuan, marahan untuk menutupi kekurangan dan kebodohannya sendiri. Kalau orang berilmu mesti bijak, emas seperti sang Umar bersyukur. Istri mungkin ya, istri tidak soal sih mudah-mudahan. Apapun jangan mengeluh. Oh coba udah tua tuh bertambah. Nah, kesimpulan terakhir mengenai apa yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya satu kata dengan nama masjid ini al-mu'awanatu khairah, tolong menolong dalam bukan eranya kata Pak Nuh musabah diganti al-mu'awanah. Musabah itu bersaing, ya, bersaing dalam ekonomi, bersaing dalam ranking, bersaing dalam macam-macam. Itu konsep kapitalis, persaingan global, persaingan bebas. Si sugih naik tambah kaya, yang miskin semakin miskin dan terincang. Itu kapitalis. Musabah itu kapitalis. Islam al-ma'un adalah al-mu'awanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata yang kasar, mohon maaf, kata orang Surabaya, kasar-kasarnya parut itu manfaati. Tapi nek alus-alus lumut terkadang malah melesetin. Tapi kalau kasar janggut, kata para istri nganggur. Kalau masih muda.
tua dinamis. Mohon maaf ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Insinyur Misbahul Huda MBA yang telah memberikan penyampaian materinya yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu sekalian, seperti rundown yang sudah kami sampaikan bahwa kami membuka sesi interaktif tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari materi yang beliau sampaikan ataupun di luar tema, barangkali beliau bisa menjawab pada kesempatan ini. Beliau langsung jawab, jika tidak menjadi PR dan akan kita undang kembali lain kesempatan. Monggo, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sama bertanya-tanya. Bisa disebutkan nama dulu Bapak biar Nama saya Junaidi, ketua Takmir Masjid Al-Mansur Raya Sorong Bisung. Jadi saya ingin bertanya, mungkin jamaah sebagian ada yang sudah tahu, sebagian ada yang belum tahu. Jadi saya lihat Bapak Yai di situ Misbahul Huda MBA itu ada spesialis, di bawahnya embel-embel trainer spiritual leadership dan spiritual politik. Itu jadi maksud apa biar kita jamaah tahu itu spesialis apa. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kira-kira Bapak Insinyur Misbahul Huda ini selalu energik dan awet muda supaya kita semua ini bisa ketularan dari kiat-kiatnya. Kemudian itu ada pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung dijawab. Berbuat Pak Junaidi, Ketua Takmir, lupa bisa sebutkan. Pertanyaan yang luar biasa, langsung mungkin praktek. Yang pertama adalah tentang spiritual leadership dan spiritual parenting. Jadi selain ini saya tulis buku ada 8 buku. Ya. Yang paling bestseller, artinya bestseller itu berarti diminati oleh para pembaca, yaitu bagaimana spiritual leadership, artinya memimpin diri sendiri, memimpin perusahaan. Saya 2 tahun lebih, 4 tahun, hampir 5 tahun diminta menjadi trainer Telkom. Telkom itu kan mestinya buat menggaji trainer dari Jakarta yang top. Kenapa memilih saya dari Surabaya, keliling se-Indonesia? Ya, sekali training 200 begitu tentang spirituality work, spiritual dalam kerja dan spiritual kepemimpinan, bagaimana memimpin jumlah yang besar. 2 tahun. Karena dirinya diganti dari Arif Yahya menjadi manusia, anggaran potong tinggal 10%. Saya masih dipakai lagi 2 tahun kemudian spiritual pensiun. Jadi bagaimana mempersiapkan pensiunan agar batin, spiritualnya matang, siap. 2 tahun saya di sini, ribuan dari 2000 kan 4.000 pensiunan. Itu yang membuat buku itu semakin berkembang dan semakin diminati sampai sekarang di kampus, mulai di Gontor, di Madiun, di Magetan, di UNED. Ya, saya menceramai seluruh petinggi UNED, rektor, dekan, direktur itu semua profesor saya ceramah, bukan sombong. Aku yang bingung sejujurnya. Ini profesor dan keilmuan, terus mau ngisi apa? Untuk sesama profesor. Beliau profesor, saya provokator. Tentu diundang lagi dia ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, spiritual parenting. Itu bagaimana membangun keluarga menjadi orang tua ya dengan berbasis spiritual atau takwa. Hari ini Bapak menjadi orang tua semakin sulit, seperti tak ceritakan tadi. Betul? Banyak orang tua yang kebingungan. Berapa kali ada anak sekolahnya di Al-Hikmah, kuliahnya di
ekonomi syariah kurang apa coba? Tapi terlibat judi online, ya, nggak bisa punya duit pinjaman online, ya, nggak bisa balik itu sama apa? Dan minta ibunya terlalu sayang. Saya mau pulang mama, kalau mama menyelesaikan pinjaman saya ditutup ulang. Janji tidak diulang lagi sampai 3 kali. Bapak Ibu tahu sekali menebus pinjaman itu berapa? Berapa juta? Berapa? Ya? Persis. Saya kira 25-30 juta. Ternyata 200 juta lebih. Allah, untung Bapak Dokter spesialis. Gak ya jual lapangan tetangga itu. Kemarin barusan lagi. Anaknya itu gak ngapa-ngapain, stres. Kenapa stres? Sampai kemudian tangannya digaris-garis dengan benda tajam. Namanya self harm, meniru TikTok ala Korea. Kenapa? Karena katanya dibully. Siapa membuli? Saya kira temannya. Ternyata dibully oleh orang tuanya. Loh, mana ada orang tua membuli anaknya? Sengaja nggak ada, tapi tidak sengaja banyak jumlah. Mas tidak sengaja apa? Dulu orang tua kita ngomel, marah-marah, kita tiru kepada anak-anak zaman gak bodoh. Kenapa gak bodoh? Generasinya berbeda. Zaman kita dulu ngaji di langgar, di musola, masih enggak ya? Ketika SD SMP gitu, tajwid kok gak bisa-bisa, kita pukul sama ustazah sama guru, betul? Pulang lapor bapak. Kira-kira dibelani atau ditambahin? Ditambahin. Apakah kita merasa dibully bapak? Hari ini, halo, ibu-ibu ngomel itu dianggap membuli. Apa bedanya? Kata Prof. Renat Kasali, anak hari ini dalam sebuah buku disebut generasi strawberry. Pak Jun, strawberry. Tahu ya? Ganteng, cantik, imut, pinter, tapi rotolan. Ngambekan, Surabaya bondoan. Habis ini apa? Ngambekan, tahu ya kira-kira. Maka saya bina itu, kemarin Surabaya juga mulai dari sekolah orang tua. Kenapa orang tua itu sekolah di zaman ini berhijrah? Karena meskipun kuliah S1, S2 gak pernah dapat mata kuliah hak dan kewajiban suami istri. Ada? Mulai mari kawin kabeh ya. Gak ada sekolah orang tua. Ya dulu biasa, tetapi tantangannya seperti ini butuh sekolah orang tua. Bapak ikut turun gak cukup dengan yang baru. Ya, syarat turun gak boleh turun tangan, gak boleh main tangan. Harus dengan kasih sayang. Materi-materi seperti itu saya keliling Jawa Timur untuk menyampaikan. Nah, bukan promosi, lain waktu kalau tertarik boleh ya kita ngaji berikutnya dengan materi spiritual parenting tadi, mungkin bermanfaat. Atau episode juga orang tua itu sering saya menyampaikan, tidak hanya menyampaikan sebagai bukunya dan plus. Baik, yang kedua tetap seger sehat. Rumusnya sebetulnya saya be positif. In negative situation is not naive, it's truly bersyukur. Okay? Tetap positif meskipun keadaan nyata-nyata negatif, betul? Duit angel, nanti tangga dapat kita ditagih utang sergem dilapori, diselesaikan, ya, kemudian disyukuri. Lalu bagi hari ini alhamdulillah hidup sehat bersyukur. Ojo terus mari bersyukur ngaji sholat hidup lagi nggak boleh. Mensyukuri nikmat umur panjang sehat. Tadi baru cerita dengan Pak Budi, wajib olahraga supaya mensyukuri nikmat sehat. Saya tiap hari olahraga bersama Pak Dalang 1 jam. Kenapa? Musuh orang tua, tadi kata kedua, musuh orang tua, musuh terbesar orang tua itu atau musuh terbesar lansia itu apa? Ada
Ada yang tahu? Musuh terbesar lansia itu apa? Jantung, paru. Ada bilang jantung salah, paru salah, apa lagi? TBC salah, diabetes salah, salah. Yang betul musuh terbesar lansia itu kaki. Apa? Kaki. Ibu sekali jatuh hati-hati, jangan jatuh. Kenapa kaki? Seiring umur 60 tahun saya bilang, itu tidak diapa-apakan saja. Masa otot kaki kita terbesar di sini penopang beban kita itu turun, dia tinggal 60%, 70%. Apalagi kalau badannya gemuk, ya mohon maaf, bebannya berat, masa otot kaki berkurang karena nggak kurang. Itu yang berbahaya. Kalau jatuh juga nanti ada aja penyakit berikutnya. Untuk mempertahankan masa otot, mohon maaf, kalau sudah sakit sampai terkapar 2 bulan di rumah sakit, itu kaki menyusut, betul? Sulit, hampir tidak mungkin pulih seperti sedia kala. Kalau umurnya sudah di atas 55 tahun. Tidak ada obat, tidak ada herbal, tidak ada suplemen untuk menahan berkurangnya masa otot. Hanya satu, olahraga rutin untuk mempertahankan. Bagaimana mempertahankan itu tidak semakin gimana gak rapuh, badannya gemuk, ya kan? Kemudian apa namanya, kakinya rapuh, masih terjatuh, ya, biasanya ada saja. Contoh tadi ibu saya, ya, saya itu ya, saya nggak sepuh ya. Ramadan ketimbang di desa tak ajak ke Surabaya biar bisa sahur bareng. Di Surabaya itu namanya wong tua ada korden, tahu korden ya? Di kota kan korden bukan di sampai bumi gitu kan. Kamar menghadap ke belakang, berani-berani ya kan pernah ditutup. Lewat jam 9 malam tuh loh ibu saya itu nutup korden. Ya, ini nomor jalanan. Korden nggak bergerak, ibu saya keponting, jantung lebih lantai, pantatnya patah. Oke, kemudian diganti pakai apa? Stainless itu, pakai apa? Apa itu diganti jempol itu, operasi diganti. Ya, kata dokter 3 jam selesai. Ibu saya pasti 5 jam nggak selesai. Keluar dokternya, pulangnya ibu sudah rapuh, tak bersini berbol, ngomong rontok, pindah lagi. Ya Allah, ini duduk pusing tak orang. Kok benar? Pasti setelah operasi nggak bisa jalan. Pakai apa namanya? Tongkat atau pakai yang iklan yang segi kan gitu. Pasti ke belakang atau kemana-mana kita pendamping suster, oke? Aku tak kasih kantor suster. Pas pandemi, oke? Pas pandemi, ya pas COVID, suster harus mau tinggal di rumah, ini kan boleh keluar rumah. Oke, 7 sepakat supaya tidak tertular virus. Seperti itu namanya jalanan tadi ya. Suster tadi suaminya tukang AC, UKM begitu, pinjaman dari koperasi 3 juta untuk realisasi tanda tangan harus bersama istrinya. Istrinya diajak keluar pamit 2 jam, digonceng ke dinas koperasi tanda tangan dari bulan nanti. Kan gak lama, saya harus suaminya sendiri selesai. Seminggu kemudian ada kabar suaminya batuk-batuk kena COVID. Waduh, ini istrinya kena, ibu saya kena. Mau menyesal. Nanti saat itu Allah sudah takdir jalanannya seperti nggak tahan COVID, obat di rumah lewat 16 hari, tetapi nggak tahan serangan yang apa bahaya besar. Dan memang olahraga itu Bapak agak berat karena itu cari motif ya bagaimana agar kita tidak malas. Tidak harus olahraga jalan setengah jam ya. Sampai di kaos saya itu ada ungkapan bahwa
sehat itu banyak rintangan, ya. Gemuk banyak rantangan. Rantangan. Tapi atau ya rantang ya. Kalau di Jawa yang di Kalimantan. Jadi sehat itu banyak rintangan, gemuk banyak rantangan. Baik, saya kira ada lagi Pak Jajan. Oke, baik, terima kasih Pak Juna. Dan cukup ya terjawab memang kiat-kiatnya sungguh luar biasa. Kalau kita ketahui beliau saktinya Bapak Dahlan Iskan memang luar biasa. Kalau kita biasa di luar, tapi mudah-mudahan hadir beliau di tempat ini memberikan keberkahan buat kita bersama berdua. Bapak Ibu para jamaah sekalian, mengingat keterbatasan waktu dengan durasi waktu yang ada, tiba kita di penghujung acara. Agar majelis kita ini mendapatkan keberkahan, kami mohon barokah doa dari Ustaz Agus Santoso untuk memimpinnya. Betul. وعافية في الجسد وزيادة في العمر وبركة في الصدور وتوبة من الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para jamaah sekalian, mohon kita berada terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami. Kami mohon kita dokumentasi foto bersama dengan Bapak Subahul Huda, MBA, dan juga para jamaah sekalian itu sebagai dokumentasi kami